Halo para nolepkiawan, semoga kalian dalam keadaan sehat. Oke, pada kali ini kita sedang tidak membahas film cocok tanam, tetapi kita akan bahas sebuah film action dari tempat kelahiran saya di Korea Selatan yang berjudul Deliver Us From Evil yang dirilis tahun 2020. Yang mana film ini juga berlatar di tempat produksi film kesukaan para colikiawan dan di tempat yang banyak cewek seksinya yang juga pastinya berbatang. Canda batang. Yeah, boy. Baca. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas filmnya. Oh iya, tunggu sebentar. Bagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya, bantu kami agar mencapai 1000 subscriber. Dan inilah dia filmnya. Diperlihatkan om-om yang setengah bugil ini bernama Koraida yang lagi nelpon mesen makanan ke ojek online setelah capek habis mabar bersama si Mawar. Tanpa sadar ternyata ia sedang diburu oleh seorang pembunuh bayaran bernama Inam. Koraida yang udah capek mabar semalaman namun malah turun ke Epic, ia pun dihajar oleh Inam sampai menewaskannya di tempat. Setelah menyelesaikan misinya, Inam minum bareng dengan orang yang memberinya misi selama di Jepang. Kita sebut saja dia si Bos Karyo. Si Inam ini ternyata akan pensiun menjadi pembunuh bayaran dan akan pindah dari Jepang ke Panama karena melihat tulisan di tempat makan itu. Di sisi lain ada seorang ibu bernama So Young Jo bertempat tinggal di Thailand yang sedang mengantarkan anaknya ke sekolah bernama Yomin. Setelah itu So Young Jo pergi bertemu rekan kerjanya untuk berinvestasi mengenai golf. Singkat cerita, anaknya dijemput babysitter, ya kita namai saja ini Mbok Sumi. Namun bukan diantarkan ke rumah, ternyata anak So Young Jo diculik oleh Mbok Sumi. 이리 와. 어디 가요? 엄마한테 가야 돼. Loh, kok jahat Mbok Sumi? Diketahui pada film ini So Young Jo adalah istri dari Inam, namun mereka berpisah karena Inam pergi pelatihan dan menjalankan tugas oleh badan intelijen. Namun karena bermasalah, ia menjadi buron, sehingga ia terpisah dengan istrinya ada di negara Thailand. Akan tetapi si Inam tidak tahu bahwa So Young Jo istrinya ini mengandung seorang anak ketika mereka berdua berpisah. Dan benar anak itu adalah Yomin yang diculik oleh si Mbok Sumi tadi. So Young Jo yang ingin menyelamatkan anaknya, dia pergi untuk membayar uang tebusan. Namun setelah itu ia malah meninggal dunia. Di tempat lain di Jepang, Inam ditelepon dan dikabarkan bahwa So Young Jo telah meninggal dunia. Lalu Inam menemui So Young Jo yang sudah meninggal di Thailand. 실종 신고를 하면서 김인남 씨를 이쪽 연고자로 Ia mendapatkan informasi bahwa si So Young Jo sedang mencari anaknya yang hilang diculik. Dan polisi juga mengabarkan bahwa yang tersisa dari So Young Jo hanyalah dompet yang uangnya juga udah ditilap kayaknya. Inam menemui Mr. Chung Sung dan mendapatkan kabar bahwa ketika So Young Jo pindah ke Thailand, ia sedang hamil. Dan ternyata itu adalah anak dari Inam yang saat ini sedang diculik. 문제가 하나 있는데. 여보세요? Tiba-tiba Inam ditelepon oleh Bos Karyo yang memberikan misi sebelumnya. Ternyata yang Inam bunuh adalah saudara kandung dari, ya kita sebut saja ini si Genjie, seorang gangster ternama. Lalu mereka pun diburu oleh Genjie. Singkat cerita, Bos Karyo yang sedang mengendarai mobil ditabrak oleh pasukannya Genjie dan dibawa ke suatu tempat. Lalu ia pun tewas dibunuh oleh pasukannya Genjie. 반칙이야. Genjie yang telah membunuh Bos Karyo langsung menemui Mr. Chung Sung berdasarkan bukti foto kedekatan Inam dan Mr. Chung Sung. Saat itu juga Mr. Chung Sung dibunuh dan si Genjie menemukan foto anak hilang yang ada di Thailand. Karena itu pun ia beranggapan bahwa Inam mungkin saat itu sedang di Thailand lalu pergi menyusulnya.
Di sisi lain, Inam mendapatkan informasi bahwa orang yang terakhir dihubungi So Young Jo adalah karena udah kebanyakan nama tokoh, kita namai saja si Bambang ya. Singkat cerita, ia menemui Bambang dan mendapatkan kabar bahwa So Young Jo sebelum meninggal berkomunikasi dengan seseorang mengenai investasi. Kita sebut saja Ujang, seorang penipu investasi bodong. Ternyata dari peristiwa penculikan anak Inam, si Ujang juga terlibat. Seketika itu, Inam menggali informasi dari Ujang yang akan menjual anaknya dan mengambil organ tubuhnya. Lalu Ujang pun meninggal disikat Inam pada waktu itu juga. 한 번만 살려주면 내가 Di sisi lain, Genji sudah sampai di Bangkok dan meminta orang sana untuk membantu mencari anak Inam yang nantinya akan menjadi sandera agar Inam menyerahkan diri kepada Genji. Namun ia malah ditipu oleh preman kelas teri di Bangkok dan langsung aja ia bantai. Sementara itu, Inam yang sudah mengetahui lokasi penculik langsung mengorek informasi kepada penculik itu. Namun penculik itu sulit diajak negosiasi sehingga Inam melukai suami dari penculik itu dan memaksa penculik untuk mengatakan di mana posisi anak Inam sekarang yang ternyata ada di bos mafia besar Thailand bernama Chow Po. Singkat cerita, Inam menanyakan tentang Chow Po ke si Bambang. Lalu Bambang mengatakan bahwa Chow Po adalah bandar narkoboy dan agen penjualan organ tubuh manusia. Si Bambang pun mengantarkan Inam kepada temannya untuk dibawa ke tempat Chow Po. Dan ini dia teman si Bambang, seksi dan berbatang. Oke, kita panggil aja dia Betty. Karena akan diberi upah dari Inam, si Betty pun sepakat untuk mengantarkan Inam. Ya lumayan lah buat operasi Sioto. Setiba di lokasi, Inam tidak melihat anaknya, tetapi melihat banyak sekali anak kecil dan ternyata merupakan korban penculikan yang akan dioperasi dan diambil organ tubuhnya oleh Chow Po serta antek-anteknya. Lalu Inam menerobos masuk ke tempat pengurungan anak itu dan menanyai salah satu anak kecil. Anak kecil itu mengetahui bahwa anaknya Inam yang saat ini sedang dibawa untuk operasi diambil organ tubuhnya. Namun saat mendapatkan informasi, tiba-tiba si Genji datang dan terjadilah percocok tanaman. Bukan. Maksudnya pergelutan. Fatality. Inam berhasil lolos dari Genji, namun si Betty ditangkap polisi yang membuat tempat penculikan anak itu digerebek oleh polisi di sana. Singkat cerita, Inam sampai ke tempat yang diinformasikan oleh bocil tadi dan benar saja anaknya Inam bernama Yomin itu ada di sana. Namun dengan cepat anak buah Chow Po pergi membawa Yomin ke tempat operasi untuk diambil organ tubuhnya. Inam yang ingin mengejar anaknya dihadapkan dengan polisi yang tentu saja sudah dibawa kendali Chow Po, serta juga ada si Genji yang nggak tahu muncul dari mana ikut mengejar Inam. Dan benar saja adegan di sini sangat seru antara Inam, polisi dan Genji sedang kejar-kejaran dan gelut-gelutan. Inam lolos dari kejar-kejaran itu dan langsung menyelamatkan anaknya ke tempat operasi. Dia membantai seluruh dokter di sana yang sedang ingin mengoperasi anaknya.
Inam pun sedikit lega karena sudah bertemu dengan anaknya dan dibawa ke hotel, lalu bisa bercerita bersama dengan anaknya meskipun anaknya ini nggak tahu siapa itu si Inam. 괜찮아. 아저씨는 엄마랑 친한 친구니까. Di sisi lain, si Genji menemui Chow Po untuk bekerja sama membunuh Inam sebelum Inam kabur. Ia mengintimidasi Chow Po dengan membawa bom ketika Chow Po sedang memarahi pejabat dan polisi yang gagal memburu Inam. I wanna talk to him! Sementara itu, Inam menghubungi Betty untuk membantunya kabur dari Bangkok. Tetapi si Betty ini takut. Dan karena kasihan, mau tidak mau, si Betty dengan hati yang bimbang berusaha untuk menuruti keinginan Inam. Si Genji juga mendatangi si Bambang, temannya Inam, dan membunuhnya sehingga tidak ada yang bisa membantu Inam kecuali si Betty. Singkat cerita, Inam menitipkan Yomin ke seorang dokter setelah memeriksa Yomin yang didiagnosis mengalami gangguan trauma. Inam pergi untuk menemui penjual tiket untuk ia dan anaknya kabur dari Bangkok. Namun setelah pulang ke hotel, ia melihat banyak sekali orang yang tampak seperti mafia dan ternyata itu adalah anak buahnya Chow Po. Lalu seluruh orang itu dibantai oleh Inam. Sesampainya di kamar hotel, ternyata ada si Genji dan dokter yang menjaga Yomin tadi juga dibantai oleh Genji. Inam pun ditangkap oleh Genji dan Yomi dikurung di dalam koper. Lalu Inam dibawa oleh anak buah Chow Po yang sudah disogok Genji, akan tetapi sampai di parkir ada si Betty. Bagaikan dewa penyelamat, Betty menyelamatkan Inam dengan menabrakkan mobilnya ke mobil yang membawa Inam. Finish him! Di sisi lain, Genji yang pergi dengan mobil membawa anak Inam dan ia berhasil mengajar mobil Genji yang menembakkan Genji di dalam mobil. Inam masuk ke dalam mobil dan terjadi perkelahian di dalam mobil yang membuat mobil itu menjadi kecelakaan. Pada perkelahian itu, Inam ditikam oleh Genji. Lalu dengan cepat Inam meledakkan mobil tersebut dengan memeluk koper yang berisi anaknya. Lagi dan lagi si Betty muncul dan menyelamatkan Inam. Namun si Genji masih hidup dan menusuk kembali Inam. Karena Inam sudah sekarat, ia kemudian meledakkan granat di dalam mobil dan menewaskan Genji dan juga dirinya. Betty berhasil lari dari lokasi tersebut dan segera ke loker yang sudah dikasih tahu oleh Inam. Ternyata di sana ada uang dalam tas serta ada tiket dan paspor. Dan akhirnya Betty yang baik hati ini menggantikan Inam yang sudah mati pergi dari Bangkok membawa anak Inam dengan tujuan ke Panama. Ya benar saja, si Betty dan Yomin anak Inam sampai ke Panama dan memulai hidup baru. Film pun berakhir. Oke, itu dia film Deliver Us From Evil. Kesimpulan film ini adalah setiap tindakan yang kita lakukan berdampak kepada orang lain dan bisa mengubah nasib orang lain sebagaimana yang dialami si Betty. Mungkinkah ia akan menjadi ibu sambung si Yomin atau malah menjadi ayah sambung Yomin? Haha, canda aja guys. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian semua terhibur. Saya sarankan Anda menonton film ini langsung karena adegan Inam dan juga perkelahiannya sumpah ini keren banget cok. Saya Pradik, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe.